Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Baik? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita masih akan membahas tentang surat niaga dengan tujuan pembelajaran yaitu agar kita dapat menerapkan prosedur penulisan surat niaga dan dapat membuat surat niaga dalam bidang bisnis. Pokok bahasan yang akan kita bahas masih 4. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi dari surat niaga, lalu yang kedua adalah istilah-istilah bisnis dan dokumen-dokumen bisnis, yang ketiga adalah jenis-jenis surat niaga, dan yang keempat adalah membuat surat niaga. Untuk pokok bahasan pertama dan kedua, kita telah membahasnya dalam video sebelumnya, jadi kalian dapat mereview kembali video tersebut untuk mengetahui dasar-dasar dari apa yang akan kita bahas kali ini. Untuk video kali ini, kita akan membahas pokok bahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis dari surat niaga. Disimak ya, karena nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab di buku tulis, lalu kalian lampirkan di Google Classroom. Oke, selamat menyimak. Jenis-jenis dari surat niaga. Surat niaga ini dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu yang pertama adalah surat perkenalan. Surat perkenalan ini merupakan surat yang dikirim oleh penjual kepada calon pembeli untuk memperkenalkan jenis produk yang dijual. Biasanya surat ini berisikan promosi. Lalu yang kedua adalah surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran ini merupakan surat dari calon pembeli kepada penjual yang isinya adalah meminta penjual mengirimkan surat penawaran tentang suatu produk. Surat ini dapat dibuat karena calon pembeli tertarik dengan surat perkenalan yang ditawarkan tadi, atau tertarik dengan iklan ataupun promosi, atau juga bisa dibuat atas inisiatifnya sendiri. Pada dasarnya, isi dari surat ini meminta penjelasan secara rinci tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk yang akan dibelinya. Jadi hal-hal yang paling pokok dalam surat ini itu berisi kayak nama produknya, terus harga barangnya berapa, atau harga jasanya berapa, cara pembayarannya bagaimana, cara penyerahan barangnya, sampai dengan hal-hal yang dianggap perlu. Yang ketiga adalah surat penawaran. Jadi surat penawaran ini merupakan surat dari penjual kepada calon pembeli yang bertujuan menawarkan produk. Jadi isi dari surat penawaran ini biasanya adalah menyampaikan informasi tentang produk yang dijual, baik berupa harga, kualifikasi, cara pembayaran, dan lain sebagainya. Surat ini juga dapat dibuat karena membalas surat permintaan penawaran yang tadi tuh. Atau karena kebutuhan sendiri. Jadi bila sebagai jawaban dari surat permintaan penawaran, maka isinya itu harus mengacu pada informasi yang diminta oleh pengirim surat permintaan penawaran. Untuk meyakinkan calon pembeli, biasanya dalam surat penawaran ini dilampirkan brosur dan daftar harga. Selanjutnya adalah surat pesanan. Surat pesanan ini merupakan surat yang dibuat oleh pembeli kepada penjual yang isinya adalah meminta ataupun memesan produk yang akan dibeli. Jadi setelah adanya surat penawaran, lalu pembeli merasa yakin membeli produk tersebut, maka si pembeli membuat surat pesanan yang ditujukan kepada si penjual. Seperti itu. Surat ini dapat dibuat karena adanya iklan ataupun penawaran yang masuk atau karena kebutuhan. Isinya yaitu menyebutkan nama, terus jenis barang yang dipesan berikut dengan harganya. Juga disertai dengan cara pembayaran yang diinginkan. Bila pembayaran menggunakan uang muka yang dikirim melalui bank, maka kopi bukti pengiriman ataupun transfer harus dilampirkan. Selanjutnya adalah surat pemberitahuan pengiriman barang. Nah, di sini setelah penjual menerima surat pesanan dari si pembeli, maka penjual menyiapkan nih barang-barang yang tadi dipesan oleh pembeli. Setelah siap untuk dikirim, maka akan ada surat pemberitahuan pengiriman barang, seperti itu. Untuk pengertian dari surat pemberitahuan barang itu sendiri adalah surat dari penjual sebagai jawaban atas pesanan ataupun permintaan dari pembeli. Surat ini berisi tentang pesanan disetujui dan siap kirim. Jadi apa sih gunanya surat pemberitahuan pengiriman barang ini?
Jadi gunanya adalah supaya pembeli siap mempersiapkan diri gitu ya, untuk menerima barang tersebut. Nah, surat ini biasanya hanya dibuat dalam pengiriman barang dalam jumlah besar ataupun jauh. Dalam surat ini juga dijelaskan tentang jenis barang dan jumlahnya. Juga dapat disertakan juga alat angkut apa yang digunakan serta perkiraan barang akan sampai di tempat pembeli itu kapan gitu. Bila diperlukan agar lebih jelas juga dilampirkan dengan dokumen-dokumen pengiriman, asuransi, dan packing list. Selanjutnya setelah barang sampai kepada pembeli, maka akan diadakan surat pengaduan jika di garis bawahi ya, jika barang yang dikirim ada masalah gitu. Masalahnya apa? Masalahnya entah itu barangnya tidak sesuai atau barangnya rusak, jumlahnya tidak sesuai, kualitas dari barang tersebut tidak sesuai, dan sebagainya, seperti itu. Untuk pengertian dari surat pengaduan itu sendiri yaitu surat yang dibuat oleh pembeli karena adanya masalah yang terjadi dengan produk yang diterima. Jadi kalau tidak ada masalah ya tidak ada surat pengaduan, seperti itu ya. Soal yang pertama untuk kalian yang isi dari surat pengaduan itu apa aja sih gitu. Jadi kalian bisa searching ataupun bisa cari dari referensi buku manapun apa isi dari surat pengaduan. Oke. Selanjutnya adalah surat jawaban pengaduan. Surat jawaban pengaduan ini merupakan surat balasan dari surat pengaduan yang dikirimkan oleh pelanggan. Jadi kalau tidak ada aduan ataupun tidak ada surat pengaduan, tidak perlu ada surat jawaban pengaduan ini. Oke. Soal nomor 2, apa isi dari surat jawaban pengaduan? Seperti itu. Itu yang harus kalian cari. Lalu yang selanjutnya adalah surat pengiriman pembayaran. Surat pengiriman pembayaran ini jadi setelah pembeli menerima kiriman produk seperti yang dipesan atau tidak ada masalah ataupun tidak ada keluhan ataupun aduan, maka pembeli wajib melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Surat pengiriman pembayaran hanya dibuat jika pembayaran dilakukan tidak secara cash pada saat produk ataupun barang yang diterima oleh pembeli ataupun dibayar secara langsung. Nah, apa aja sih hal-hal yang perlu dicantumkan dalam surat pengiriman pembayaran? Itu adalah soal yang ketiga. Jadi, saya ulang, yaitu soal yang ketiga adalah hal apa aja yang perlu dicantumkan dalam surat pengiriman pembayaran. Oke. Selanjutnya yang ke-9 dalam jenis-jenis surat niaga ada surat penagihan. Surat penagihan ini dibuat oleh penjual kepada pembeli karena pembeli sampai batas waktu yang telah disepakati belum juga membayar ataupun melunasi kewajibannya, atau dengan kata lain pembeli masih berhutang kepada penjual. Nah, isi dari surat penagihan pada intinya adalah meminta pembeli untuk segera melunasi ataupun membayar hutang. Nah, soal yang selanjutnya adalah hal apa aja yang perlu dicantumkan dalam surat penagihan. Oke, saya ulang. Jadi, hal apa saja yang perlu dicantumkan dalam surat penagihan. Selanjutnya adalah yang ke-10, surat penangguhan pembayaran. Surat penangguhan pembayaran ini dibuat oleh pembeli atas dasar inisiatif sendiri atau karena adanya surat penagihan dari penjual. Jadi isi dari surat penangguhan pembayaran itu kalian cari lalu kalian tulis di buku, oke? Dan yang terakhir di jenis-jenis surat niaga ada surat jawaban penangguhan pembayaran. Di sini surat jawaban penangguhan pembayaran hanya dibuat oleh penjual apabila pembeli mengirimkan surat penangguhan pembayaran. Nah, untuk isi dari surat jawaban penangguhan pembayaran bisa kalian cari, bisa kalian searching ataupun kalian cari referensi di buku komunikasi bisnis lainnya. Oke, sampai di sini dulu materi kita tentang jenis-jenis surat niaga. Semoga tujuan kita tercapai. Kalian jelas dengan video ini. Kalau kalian belum jelas, kalian bisa mereview kembali video ini ataupun mencari referensi dari sumber lain. Oke, sampai di sini dulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.